Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Flashback on. Hari ketiga Alicia koma. Riri dan Angkasa saling diam. Angkasa membantu Riri menjaga Alicia hanya karena rasa kasihan. Lagi pula dia gabut karena tak ada kegiatan. "Ri, muka lo pucet. Pulang gih, istirahat. Udah 2 malam lo gak tidur karena jagain dia," ucap Angkasa kepada Riri sepupunya. "Enggak, aku gak apa-apa kok." Riri tetap setia di samping Alicia. Dia khawatir, takut sesuatu yang tidak menimpa teman dekatnya. Sebenarnya Riri melakukan itu karena dia tidak ingin kehilangan Alicia seperti dia kehilangan Melody. Menemani Alicia sekaligus mengobati luka hatinya yang ditinggal sahabatnya. Semakin malam keadaan semakin sunyi. Angkasa enggan pulang seperti biasa karena tak tega kepada Riri. Selain dirinya, tak ada lagi yang bisa diharap untuk menjaga Alicia. "Ri, muka lo pucat. Ayo gewe antar balik. Gewe gak mau lo pingsan di sini. Ngerepotin aja." "Enggak, please Ri. Jangan keras kepala. Alicia sendirian," ungkap Riri mengingat Alicia memang satu-satunya pasien di ruangan itu. Ruangan yang memang dikhususkan untuk satu pasien. "Gewe janji bakal jagain dia." "Beneran?" "Iya, Gewe yang akan nemenin dia di sini. Kalau sampai Alicia kenapa-napa mau tanggung jawab." "Iya bawel yaelah." Riri terpaksa menurut, dia juga merasa kalau kondisinya kurang stabil. Selain kondisi fisik, kondisi mentalnya juga kurang baik. Dia terguncang hebat karena peristiwa ini. Angkasa melihat kepergian Riri. Pandangannya beralih menatap Alicia yang masih koma. Jujur dalam hatinya ada sedikit rasa kasihan. Bayangan masa lalu menghantui pikirannya, mengingat bagaimana Alicia diam-diam menyuri pandang padanya, dan dibuli habis-habisan di depan matanya. Sampai gadis itu tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Dia tahu Alicia pindah ke pesantren dari Riri, yang membocorkan semua yang Alicia curhatkan. Jujur Angkasa kaget, bagaimana bisa perempuan cupu dan miskin seperti Alicia naksir kepadanya. Tapi dia masa bodoh karena merasa wajahnya memang tampan. Sekitar jam 2.36 malam, Angkasa bangun karena digigit nyamuk. Dia juga kebelet ingin buang air kecil. Suasana hening, hanya ada dia dan Alicia di sana. Angkasa yang baru keluar dari dalam toilet, menatap lama Alicia yang menggoda di matanya. Pria itu jalan keluar ruangan untuk mencari angin, tapi hasrat dan nafsunya sudah tidak dapat ditahan lagi. Melihat rumah sakit sepi karena tengah malam, dia masuk lagi ke ruangan Alicia. Mengunci rapat pintu ruangan, dan melakukan aksi bejatnya pada Alicia yang koma. Flashback off. Alicia masih dirawat di rumah sakit. Sejak malam itu, dia lost kontak dengan suaminya. Hatinya sakit dan masih bertanya-tanya siapa ayah anak yang ada di rahimnya. Alicia takut karena dia rasa dia tidak pernah berbuat hal seperti itu. Bulir air mata mengalir membasahi pipi Alicia yang memang basah karena air mata. Dia ketakutan dan kesepian, kepalanya berdenyut sakit. "Alicia, assalamualaikum." "Assalamualaikum Gus. Maafin Alicia." Tapi Alicia gak pernah selingkuh Gus. Banyak pesan dia kirimkan kepada suaminya, tapi tak satu yang dilihat oleh Gus Zafran. Kalau ada yang bingung dari mana Alicia dapat HP-nya, jadi HP-nya dibawain sama Bisumi saking paniknya. "Ya Allah, anak siapa ini?
"Gak mungkin anak jin." Alicia menangis sesenggukan. Dia sangat amat merasa bersalah kepada suaminya. Di sisi lain, Gus Safran masih berdiam diri di hotel dengan mata sembam. Dia tak habis pikir bisa-bisanya Alicia mengkhianatinya. Tapi dengan siapa? Selama menjadi istrinya, Alicia tak pernah menunjukkan gelagat perselingkuhan. Ya Allah, beri hamba-Mu ini petunjuk. Hamba tak ingin salah dalam mengambil keputusan. Rasanya kehidupan yang ia jalani cukup berat. 3 bulan yang lalu dia kehilangan keluarga dan anaknya, dan sekarang dia dikhianati istrinya. Ponselnya berkali-kali berdering, dan dia tahu siapa pengirimnya. Gus Safran masa bodoh, dia tak ingin peduli lagi kepada Alicia meski sulit. Gus Safran memasang wajah dingin, ia benar-benar dibuat kecewa oleh Alicia. Alicia mendengar ponselnya bergetar, dia memasang wajah senang. Setelah dilihat, ternyata bukan panggilan dari Gus Safran, melainkan dari Andina. Alicia tak ingin mengangkat panggilan tersebut, tapi dia tidak setega itu. Halo Alicia, lo gak ke kampus hari ini? Gak ada kelas ya? Iya, hari ini aku gak masuk. Tapi kenapa? Kalau gak salah, lo ada kelas kan hari ini sama Miss Nurul? Iya, males masuk kelas ya? Iya, perasaan dari tadi iya mulu. Abang lo gimana? Gak komen lo bolos? Alicia belum menjawab. Abang yang dimaksud Andina adalah Gus Safran. Enggak, maaf ya, aku matiin lagi, sibuk soalnya. Tut, Alicia memutus sepihak panggilan itu. Dia kembali menangis. Bagaimana nasibnya di kemudian hari? Kalau Gus Safran tiba-tiba menalaknya, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan? Kepala Alicia semakin sakit karena dia berpikir terlalu keras. Dia kembali membuka kontak Gus Safran. Dia takut dengan kemarahan Gus Safran. Alicia seperti orang yang kehilangan arah tujuan, tak tahu apa yang akan dia lakukan. Tok. Gus Safran, ini Bisumi non, tuan. Alicia nampak kecewa. Dia pikir suaminya yang datang dan menjenguknya. Non Alicia sendirian? Tanya Bisumi heran. Alicia mengangguk mengiyakan. Semalam Tuan Safran gak pulang. Nginep di sini kan nemenin Non Alicia. Alicia diam saja mengingat betapa sulitnya dia melewati malam yang kelam itu. Di rumah sakit, sendirian, dengan rasa sakit dan ketakutan. Bisumi melihat makanan Alicia masih utuh, bubur pasien. Non kok gak makan? Sini bibi suapin. Gak nafsu bi. Kasian bebinya non, ayo makan. Gus Safran pasti seneng kan Non Alicia hamil. Alicia menatap langit-langit, andai benar, namun nyatanya yang terjadi sebaliknya. Bukannya senang, Safran malah sedih dan depresi, begitu pula dengan Alicia. Non. Alicia tersadar dari lamunannya. Dia menatap lama Bisumi. Matanya bengkak dan merah akibat menahan air mata. Non Alicia kenapa? Enggak bi. Alicia kembali melamun. Kenapa nasibnya begitu malang? Siapa ayah dari anaknya? Kenapa dia bisa tiba-tiba hamil 3 bulan? Otaknya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan itu. Alicia tak sanggup, hidupnya terlalu rumit dan berat. Selama beberapa bulan terakhir ini, hidupnya bergantung kepada Gus Safran yang 24 jam siap menjadi perisai untuknya. 3 hari kemudian Alicia diperbolehkan pulang. Selama di rumah sakit dia hanya ditemani oleh Bisumi. Semenjak kejadian itu, Safran jarang pulang ke rumah. Pelan-pelan non, peringat Bisumi saat Alicia hendak turun dari taksi. Setibanya di dalam rumah, Alicia merasa ada yang berbeda.
Kehangatan dan kenyamanan di rumah itu seakan lenyap bersamaan dengan hadirnya janin tanpa ayah di rahimnya. Sejauh ini dia belum tahu siapa yang sudah menghamilinya. Non mau makan apa? Enggak Bi, Non gak boleh stres, gak boleh capek-capek. Kandungan Non lemah. Iya Bi, Alicia mau istirahat di kamar. Iya Non, mari Bibi bantu. Bisumi membantu Alicia ke kamarnya yang berada di lantai 2. Saat masuk dia kaget karena barang-barang Gus Zafran sudah tidak ada lagi di dalam sana. Tuan kemarin pindahin barang-barangnya ke kamar sebelah. Non sama Tuan lagi ada masalah ya? Alicia yang termenung mengalihkan pandangannya menatap Bisumi. Enggak Bi, jawabannya dengan bibir yang bergetar. Alicia melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Sejujurnya dia malu untuk kembali ke sana. Bibi ke dapur dulu ya Non. Alicia mengangguk mengiyakan. Dia duduk di kasur empuk miliknya dan Gus Zafran. Dalam benaknya dia memikirkan bagaimana nasibnya jika diusir oleh Gus Zafran. Alicia meraba perutnya yang sudah mulai membuncit meski masih belum terlalu kelihatan. Anak siapa ini ya Allah? Matanya beralih menatap cermin menampilkan dirinya yang sudah hina di mata suaminya. Alicia tidak menangis, dia sudah terbiasa berada di situasi memilukan seperti saat ini. Di sisi lain, Zafran baru kembali dari Alfamart, sekarang dia tinggal di apartemen bersama Dimas asistennya. Dimas belum tahu apa yang terjadi karena hanya Alicia dan Zafran yang tahu mengenai masalah rumah tangga mereka. Dim, saya boleh minta tolong? Tanya Zafran kepada Dimas yang sedang bersantai sambil menonton televisi. Minta tolong apa Pak? Tolong anterin ini ke rumah saya, kasih ke Art yang bekerja di sana. Zafran meletakkan kantongan Alfamart yang ia bawa di atas meja. Dimas melirik dan melihat kotak berwarna yang memungkinkan susu ibu hamil. Istri bapak hamil, kenapa gak bapak sendiri yang kasih? Enggak kamu aja. Pak, kasihan loh istrinya lagi hamil malah ditinggal. Dimas, saya mau minta tolong. Bukan mau berdebat sama kamu. Dimas menggaruk kepalanya yang tak gatal. Setelah itu tangannya meraih kantong plastik sambil berdiri. Ya udah deh Pak, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kunci mobilnya. Zafran memberikan sebuah kunci kepada Dimas, dan Dimas pun mengambilnya. Cowok itu melirik sekilas ke arah Zafran yang hanya menggunakan kaos putih dan sarung. Setelah itu dia pergi untuk mengantarkan susu ibu hamil ke rumah bosnya. Melihat kepergian Dimas, Zafran duduk di kursi depan televisi tempat Dimas duduk tadi. Pikirannya kacau, matanya fokus menatap layar televisi, tapi pikirannya jauh dari jangkauannya. Saya masih tidak menyangka Alicia. Zafran memegang dadanya yang terasa sakit. Saya kecewa, tapi saya tidak bisa melepaskan kamu. Ting-tung, ting-tung. Dimas memencet bel rumah bosnya. Berselang beberapa menit, pintu dibuka dan memperlihatkan Bisumi yang hanya menggunakan daster rumahan. Loh, dan Dimas? Tanya Bisumi heran sambil celingukan mencari keberadaan Gus Zafran. Dimas ikut melihat ke belakang, mengikuti arah pandang Bisumi. Lihat apa Bi? Tanyanya heran. Tuan Zafran mana? Ada di apartemen saya, dia nyuruh saya anterin ini. Dimas mengangkat kantong plastik yang ada di tangannya. Apa ini? Susu ibu hamil. Bisumi tersenyum dan langsung mengambil kantongan tersebut dari tangan Dimas. Makasih, tapi kenapa bukan Tuan Zafran sendiri yang bawain? Gak tau Bi, katanya untuk beberapa hari ke depan beliau mau tinggal di rumah saya. Tapi kenapa? Saya juga gak tahu Bi. Ya udah Bi, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisumi masuk sambil membawa plastik tadi.
tak lupa dia menutup rapat pintu rumah. Dengan bersemangat dia berjalan menaiki anak tangga hingga sampai di depan pintu kamar Alicia. Tok, tok, tok. Non Alicia. Tak ada sahutan. Bisumi berpikir mungkin Alicia sudah tidur dan berniat memberikannya besok pagi saja. Keesokan paginya, Bisumi melihat Alicia keluar dari kamar dengan pakaian rapi bersiap untuk berangkat kuliah. Bisumi yang sedang bersih-bersih segera datang menghampiri Alicia. Non. Alicia terlonjak kaget. Bibi jangan ngagetin dong. Maaf non, ada titipan dari Tuan Zafran. Gus Zafran. Apa itu Bi? Susu ibu hamil. Alicia diam. Dia tidak menyangka kalau Gus Zafran masih peduli padanya. Ada di meja bawah non. Iya Bi. Nanti aja aku minum, sekarang aku mau berangkat kuliah. Alicia menjabat kemudian mencium tangan Bisumi layaknya ibunya sendiri. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam non. Alicia berjalan pelan menuruni anak tangga. Dia kaget saat sampai di luar rumah, sudah ada Dimas yang siap mengantarnya ke kampus. Loh kok di sini? Iya, Bos Zafran yang nyuruh. Ayo naik, saya anterin ke kampus. Alicia terpaksa menurut, akan susah menemukan taksi di sana kecuali jika dipesan. Dan Alicia belum terbiasa dengan itu semua karena dia biasanya diantar jemput oleh Zafran atau sekretarisnya. Sepanjang perjalanan tak ada yang mau membuka obrolan, mereka sama-sama diam. Meski sudah sering bersama, bukan berarti Alicia akrab dengan Dimas. Masih pagi tapi udah macet, keluh Dimas, tak biasanya jalanan padat begini. Alicia tidak menjawab ucapan Dimas, dia beralih menatap layar ponselnya. Tak ada satupun notifikasi dari Gus Zafran, pesannya pun tak dilihat oleh suaminya. Setelah terbebas dari kemacetan, Dimas kembali melajukan kendaraannya hingga tiba di kampus Alicia. Alicia turun dari mobil, tak lupa dia berpamitan kepada Dimas. Alicia lo dari mana aja? Teriak Andina saat melihat Alicia berjalan memasuki gedung kampus. Alicia tersenyum ramah menyapa Andina yang terlihat semakin cantik. Iya nih, kurang enak badan. Lo tahu, Kak Raga sempet nanyain soal lo. Ucap Andina bersemangat. Kenapa dia nanya? Ya gak tahu deh, mungkin dia naksir sama lo. Oh iya, dia sekarang asisten dosen lo. Oh, balas Alicia cuek. Dia kemudian berjalan mendahului Andina. Dan Andina pun menyusul mengekor di belakang Alicia. Jam makan siang. Alicia dan Andina sudah ada di warung makan dekat kampus mereka. Andina yang mengajak Alicia ke sana untuk menikmati kuliner baru. Sejujurnya Andina suka melihat Alicia dengan hijabnya. Kenapa setiap ada di dekat lo hati gewe adem. Dengar suara azan juga rasanya tenang banget. Alhamdulillah, panggilan kali. Ah ngaco lo. Andina tertawa begitu pula dengan Alicia. Ngomong-ngomong, sambung Andina. Gewe boleh gak sekali-kali main ke rumah lo? Enggak, jawaban spontan dari Alicia. Andina mengerutkan alisnya. Kenapa? Ya gak apa-apa. Maaf mbak ini pesenannya. Sela pemilik warung yang tiba-tiba datang memutus obrolan Alicia dan Andina. Iya bu, makasih. Setelah pemilik warung pergi, Alicia dan Andina berdoa untuk makan. Cara mereka berdoa jelas berbeda. Alicia berkeinginan pelan-pelan mengajak Andina ikut ke agamanya. Itu pun jika Andina mau, tapi dia tidak akan memaksa. Makanan di sana enak, besok makan di sana lagi ya. Andina berucap saat mereka sedang dalam perjalanan kembali ke kampus. Alicia hanya mengiyakan perkataan temannya. Aku mau sholat dulu ya. Boleh gewe ikut? Ya udah ayo. Mereka melangkah bersama menuju musola kampus.
Sesampainya di sana, Alicia langsung mengambil air wudhu sementara Andina menunggu di luar sambil bermain ponsel. Saat sedang sibuk melihat-lihat pakaian di Shopee, satu notifikasi mengalihkan perhatiannya. "Kak Raga, lo lagi sama Alicia ya?" "Andina, iya kak, kenapa?" "Kak Raga, kalau boleh tahu, posisi lo sekarang di mana?" "Andina, di musola kak." "Kak Raga, oke." Andina hanya melihat dan enggan membalasnya, sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Selesai sholat zuhur, Alicia disambut oleh Raga yang ternyata sudah menunggunya sedari tadi bersama Andina. Andina sengaja membiarkan Raga menyusul mereka. Dia ingin Alicia bisa berpacaran dengan Raga agar bisa double date dengan dirinya dan juga Rafa. "Loh, Kak Raga ngapain kesini?" tanya Alicia bingung. "Enggak, cuman pengen lihat lo aja," jawab Raga seraya bangkit dari duduknya diikuti oleh Andina. Kedua alis Alicia mengerut, dia tak paham maksud dari perkataan seniornya tersebut. "Balik bareng gue ya Al." Raga kembali bersuara, dan tawarannya langsung dibalas gelengan kepala oleh Alicia menandakan penolakan. "Maaf kak." "Iya gak apa-apa, santai aja." Andina hanya diam menyaksikan. Dia bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain dia ingin Alicia dan Raga bersama. Melihat tak ada lagi pergerakan, Andina berinisiatif mengajak Alicia pergi. "Al, lo gak tertarik ya sama Kak Raga?" "Dia kurang apa Al?" "Ganteng iya, cool iya, perhatian iya, kurang apa coba Al?" tanya Andina tak habis pikir. Alicia tak menjawab, semuanya terasa rumit baginya. Tanpa menjawab pertanyaannya Andina, Alicia berjalan dahulu meninggalkan Andina yang sudah menunjukkan raut wajah kekesalan. Andina menggeleng melihat kepergian Alicia. Sejujurnya ia sedikit sebal akan sikap sahabatnya hari ini. "Andina," panggil Rafa yang kebetulan melihat kejadian yang baru dialami Andina dan Alicia. Andina tentu mengenali suara itu, dia spontan membalikkan seluruh tubuhnya. "Kak Rafa, kok di sini?" "Iya, gue kesini mau ngasih ini garis bawah." Rafa mengeluarkan sebuah undangan pernikahan. "Lo mau kan nemenin gue kondangan?" "Hah?" Andina membeo, sungguh ini semua di luar dugaannya. Ya, Andina dan Raga sedang dekat. Meski beda agama, itu bukan penghalang bagi cinta mereka. "Mau kan?" "Iya kak." "Oke, jangan lupa ya, entar gue jemput ke rumah lo." "Iya kak." Setelah itu Rafa pergi. Andina memperhatikan belakang punggung Rafa hingga pria itu hilang dari jangkauannya. Setelah itu Andina berteriak kegirangan. Di sisi lain, Zafran sedang sibuk rapat bersama para pekerjanya. Meski sedang kacau, dia tetap bersikap profesional dan tidak ingin membawa masalah rumah tangganya ke dalam pekerjaannya. Mata Zafran beradu dengan mata sepupu dan bibinya yang menjadi musuh dalam selimut di perusahaan ayahnya. "Pak," panggil Dimas, membuat pandangan Zafran beralih menatapnya. Dimas mengode kepada Zafran agar Zafran fokus bukan hanya ke bibi dan sepupunya, karena kini pria itu sedang menjadi pusat perhatian. Zafran lelah, dia melonggarkan dasinya. "Cukup sampai di sini, kita lanjutkan di esok hari," ucap Zafran mengakhiri rapatnya. Dia berjalan keluar dengan cool disusul oleh Dimas. Zafran tiba di ruangannya. Di sana terpampang besar foto almarhum ayahnya. Dalam hati dia berbicara, tangannya meraba dada kirinya melihat pakaian yang ia kenakan sekarang, pakaian formal. Zafran duduk di kursinya, pikirannya kalut. Rasa kecewa telah merenggut sedikit kewarasannya.
Zafran masih ingin tahu bayi siapa yang dikandung oleh istrinya. Zafran mengambil ponselnya. Belum sempat dia menekan tombol telepon, orang yang hendak dia hubungi datang ke ruangannya. "Pak, ini garis bawah." "Dim." "Iya Pak, saya butuh seorang mata-mata." "Untuk apa Pak?" "Istri saya, ada yang ingin saya cari tahu." "Apa kamu tidak ada seorang kenalan yang bisa mencari tahu informasi detail siapa saja orang yang ditemui istri saya?" "Apa ini tidak terlalu berlebihan Pak? Saya terpaksa melakukan ini." Sebenarnya ada tapi garis bawah." "Tapi apa Dimas?" tanya Zafran penuh penekanan. Sudahlah Pak, nanti saya akan mencoba menghubunginya." "Iya, berapapun biayanya akan saya bayar." "Iya Pak." Sekitar pukul 17 Alicia berjalan keluar kampus sendirian. Dimas tidak datang untuk menjemputnya seperti biasa. Sejujurnya Alicia lelah menjalani kehidupannya. Dia merasa tertekan dengan semua kesialan yang menimpanya akhir-akhir ini. Andina marah kepada Alicia karena Alicia mengabaikan perkataannya. Tanpa diduga, hujan turun dengan deras. Alicia tidak berteduh. Dia membiarkan dirinya kehujanan. Tangannya meraba perutnya yang membuncit. Saat sedang menikmati buliran air yang berjatuhan menembus kulitnya, tiba-tiba tak ada lagi dia rasakan air hujan. Hujan seakan berhenti membasahi tubuhnya. Alicia membalikkan badannya dan mendapati Zafran yang tengah memayunginya dari belakang. Pandangan keduanya saling beradu. Mereka menatap satu sama lain selama beberapa detik. Gegus. Flashback off. Zafran dan Dimas sedang berada di lahan, area yang akan mereka garap sebagai proyek baru. Proyek pembangunan mall atas nama Zafran. "Pak, ayo bentar lagi hujan," ajak Dimas yang sedari tadi memang sedang memandang langit. Zafran tak menggubris, dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Dimas berusaha sabar, dia membiarkan bosnya dan setia berada di belakang Zafran. Zafran memeriksa lahan tersebut, memikirkan segalanya. Dia sudah menyewa salah seorang arsitek handal untuk merancang bangunannya. Rencananya mall tersebut dia bangun untuk berjaga-jaga, jika saja suatu saat perusahaan yang dia kelola saat ini diambil alih oleh bibinya yang tamak. Meski kecil kemungkinan, karena perusahaan tersebut memang diwariskan kepada Zafran sang anak tunggal. "Dim, proyek ini saya serahkan kepada kamu sebagai tangan kanan saya. Kamu yang bertugas mengawal dan mengawasi segalanya, jangan sampai ada kecurangan dalam pembangunan. Saya harap kamu tidak mengecewakan saya." "Iya Pak, insya Allah." Melihat ada kilatan dari langit, Zafran dan Dimas segera pergi berteduh. Mereka kembali ke dalam mobil. Zafran lagi-lagi teringat pada Alicia. Pandangannya kembali kosong, hujan sudah mulai turun. "Pak, kamu jemput istri saya." "Maaf Pak, tapi saya ada urusan lain." "Urusan?" "Iya Pak, soal mata-mata." Zafran mengerti. "Kalau begitu kamu bisa naik taksi." "Bisa Pak." Setelah itu Dimas langsung turun dari mobil Zafran. Kebetulan ada sebuah taksi melintas di hadapannya. Sebelum Dimas naik ke dalam taksi, Zafran sudah lebih dulu pergi meninggalkannya. Tidak membutuhkan waktu lama, karena kebetulan lahan yang Zafran kunjungi letaknya tidak jauh dari kampus Alicia. Saat tiba, dia melihat wanita yang tak asing berdiri di tengah derasnya hujan. Dia tahu siapa wanita itu. Tanpa menunggu waktu lama, Zafran langsung turun dengan membawa sebuah payung yang memang dia sediakan di dalam mobil. Dia berjalan menerobos hujan dengan sebuah payung yang melindunginya. Jaraknya dari wanita tersebut semakin dekat. Zafran mendekatkan payung dan tubuhnya pada wanita yang tak lain adalah Alicia itu. Wajahnya datar,
Tak ada ekspresi yang ia tampilkan. Alicia menatap lama pria yang rasanya telah lama tak dia dengar kabarnya. Zafran juga menatap Alicia dengan tatapan dingin. "Ayo pulang." Hanya itu kata yang keluar dari mulut Zafran bahkan sampai tiba di rumah. Zafran bersikap dingin kepada Alicia dan Alicia tentu tahu penyebab dari sikap dingin suaminya. Setibanya di rumah, Zafran ikut masuk bersama Alicia. Zafran meminta kepada Art yang bekerja di rumahnya untuk membuatkan teh hangat kepada istrinya. Setelah itu dia duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Alicia sendiri kini ada di kamar mandi, membiarkan air shower mengalir di atasnya. Dia depresi karena semua kejadian yang telah menimpanya. Alicia rasa beban hidupnya terlalu berat, dia tidak mampu melanjutkan semuanya. Tak terasa buliran air mata sudah menyatu dengan air dari shower Alicia menyentuh perutnya yang makin membuncit. "Siapa bapakmu? Kenapa kamu hadir dan merusak kehidupan saya?" Isakan yang terdengar menyesakkan. "Saya sudah tidak memiliki apapun lagi di dunia ini. Seandainya bunuh diri tidak dosa, mungkin sudah lama saya melakukannya," monolog Alicia. Alicia belum melepas pakaiannya, pikirannya kalut, rasanya dia tidak memiliki tujuan hidup dan ingin semuanya segera berakhir. Dia yakin hubungannya dengan Zafran tidak akan membaik karena Zafran sudah tidak lagi percaya dengannya. Zafran melihat arloji jam yang ada di tangannya, sudah hampir 2 jam Alicia berada di atas. Zafran menghela nafas kasar. Walau dia kecewa, tak bisa dipungkiri kalau hatinya telah jatuh cinta kepada Alicia melebihi cintanya kepada Nabila. Zafran bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar Alicia. Ternyata pintu kamar istrinya tidak dikunci. "Alicia," panggil Zafran karena Alicia tidak ada di kamarnya. Tapi dia mendengar percikan air dari kamar mandi. Zafran berjalan ke kamar mandi dan mengetuk-ngetuk pintu tersebut. "Alicia, sudah 2 jam kamu berada di dalam sana," ucap Zafran sambil masih mengetuk pintu, tapi tak ada sahutan dari dalam sana. Zafran masih memanggil-manggil nama Alicia. "Maaf," ucapnya tak sabar lalu mendobrak pintu kamar mandi sampai rusak. Berapa terkejutnya Zafran melihat Alicia yang sudah tak berdaya tergeletak di lantai dengan sebilah pisau di tangannya. Mata Alicia sudah tertutup rapat, kamar mandi itu dipenuhi aliran darah yang keluar dari tubuh Alicia. Zafran panik, dia segera masuk dan meraih tubuh istrinya yang masih berbalut baju yang tadi dia kenakan. "Alicia, bangun sayang," wajah Zafran nampak panik, dengan mata merah yang mulai berkaca-kaca. Zafran rasa sudah tidak ada respon dari tubuh Alicia. Alicia juga sudah tidak bernafas. Zafran memeriksa denyut nadi Alicia, dan dia tidak bisa merasakan apapun. "Tidak, Alicia, kamu tidak boleh meninggalkan saya." Zafran memeluk erat jenazah Alicia. Tangannya menutup luka di bagian perut dan leher Alicia. Rasanya jantung Zafran juga ikut berhenti. Betapa menyesakkan bagi Zafran, hatinya terasa sangat sakit. "Alicia, buka matamu sayang," rintihan Zafran mengharapkan keajaiban. Pria itu menangis histeris. Zafran tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rasanya percuma membawa raga Alicia ke rumah sakit karena rohnya sudah keluar dari dalam sana. Di bawah, Bisumi samar-samar mendengar suara bosnya. Dia naik ke atas untuk memeriksa. Suara tangisan Zafran semakin terdengar jelas saat dia tiba di kamar Alicia. Dengan rasa takut Bisumi masuk ke dalam kamar majikannya dan berjalan menuju kamar mandi. Betapa terkejutnya dia melihat begitu banyak darah dengan Alicia yang sudah terbaring kaku di pelukan Zafran. "Ya Allah,
Kaki Bisumi terasa lemas, dia jatuh bersimpuh melihat hal yang tak pernah terduga. Bagaimana bisa nyonyanya bunuh diri saat sedang mengandung? Non Alicia, Bisumi mulai menangis. Setelah pemakaman selesai, Zafran tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia masih berdiam diri, rasanya separuh jiwanya lagi-lagi diambil oleh Yang Maha Kuasa. Ini sama sakitnya ketika dia kehilangan Nabila. Pak, Dimas memegang pundak Zafran. Zafran menoleh sekilas menatap asistennya dengan mata sembam dan kembali menatap batu nisan Alicia. Bisumi nemu ini di kamar Non Alicia, ucap Dimas seraya memberikan seuntai kertas kepada Zafran. Zafran mengambil kertas itu dan langsung membacanya. Air mata kembali membanjiri pipi mulus Zafran. Hatinya bertambah sakit tak menyangka Alicia akan melakukan hal senekat itu. Dimas mengerti kekacauan Zafran, dia menunduk dan memberikan dirinya agar Zafran memeluknya. Benar saja, Zafran memeluk Dimas layaknya adik sendiri. Dimas banyak membantunya. Berkat Dimas bibi dan sepupunya selalu gagal mengambil alih perusahaannya. Dimas mengelus pundak atasannya. Dia tahu bosnya sangat mencintai istrinya, tapi rasa cinta itu kalah oleh ego Zafran sendiri. Saya gagal jadi suami yang baik buat Alicia, ucap Zafran terbata-bata seraya terisak. Rasanya bercampur antara penyesalan dan amarah. Zafran bertekad untuk mencari tahu siapa yang telah menghamili istrinya tanpa sepengetahuannya dan sepengetahuan Alicia. Dia rasa dia harus membuktikan kalau apa yang Alicia tulis di dalam surat itu benar. Jika kandungan Alicia kala itu berusia sama dengan selama mereka tinggal di Yogyakarta, berarti dia harus kembali ke tempat tinggalnya yang lama untuk mencari tahu kebenaran. Saya butuh bantuanmu, Zafran melepaskan pelukannya. Bantu saya cari tahu pelaku pemerkosaan istri saya. Iya bos. Beberapa hari berlalu, Zafran masih drop dan tinggal di kamar Alicia. Kamar itu kini sudah dibersihkan oleh Bisumi. Rencananya Zafran akan menjual rumah itu karena tak mampu dengan segala kenangan yang ada di dalamnya. Zafran berbaring di kasur dengan baju kesukaan Alicia yang sering wanita itu kenakan di pelukannya. Dia sering mengigau memanggil-manggil nama istrinya yang nyatanya Alicia tidak akan pernah datang meski dia memanggilnya sambil menangis. Tok, 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 ketukan yang pastinya berasal dari Bisumi tak dihiraukan oleh Zafran. Matanya terpejam dengan air mata yang keluar di sudut matanya. Zafran seperti kehilangan tujuan hidup. Tuan, makan dulu, dari kemarin Tuan belum makan. Bisumi menatap makanan yang sudah dia masak untuk bosnya. Dia dapat merasakan keterpurukan yang Zafran rasakan. Sapa Dimas yang tiba-tiba datang membuat Bisumi kaget dan menjatuhkan nampan berisi makanan yang dia pegang. Membuat makanan tersebut jatuh berhamburan di atas lantai, dan piringnya pecah menjadi kepingan kecil. Dan Dimas jangan suka muncul tiba-tiba, tegur Bisumi seraya mengelus dadanya yang sudah tua. Maaf biar saya bantu beresin. Dimas menunduk dan membantu memungut pecahan piring. Kebisingan yang terjadi tidak dapat memancing perhatian Zafran. Bersambung.